Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class. Today we are going to learn about the first chapter. In this chapter, we are going to learn about form. Form itu dalam bahasa Indonesia berarti formulir. And then objective of the study. Jadi hal-hal apa aja yang bakal kita pelajari in this chapter. The first, the meaning of form. Apa sih arti dari formulir tersebut? Kedua, understanding the element of a form. Pemahaman atau nanti misalkan jelasin, I will explain about hal-hal apa saja atau apa saja yang bisa diisi di formulir tersebut. The third, completing a text with the right choice of word. Melengkapi teks dengan kalimat dengan kata yang benar. Kemarin kita sudah mengerjakannya di tugas pertama, tugas yang diskusi. Next, pronouncing technical language correctly. Jadi bagaimana cara mengucapkan kata yang ada di dalam form itu dengan benar. Seterusnya, the function of form. Fungsi dari formulir itu apa? Terakhir, di pertemuan terakhir, I will give you a test about making form. Tugasnya membuat formulir. Next, what is form? Apa sih form? Form is a document, print or electronic with space in which R can write or enter data. Jadi form itu adalah dokumen yang dicetak atau berbentuk elektronik. Kalau bentuk cetak, contohnya kayak formulir registrasi pas masuk ke sekolah sini, itu kan dokumennya di dalam bentuk cetak. Nah, kalau elektronik itu misalnya kalian ngisi Google Form, nah itu juga termasuk formulir yang ada spasinya. Biasanya ada spasinya dari nama ke tempat yang untuk menulis nama tersebut. Nah, itu kan ada spasi lebar. Nah, itu disebutnya with space, yang dimana kalian dapat memasukkan data kalian. Usually in a form there are some things that were asked. Biasanya di formulir itu ada beberapa hal yang diminta untuk diisi. The first, name, namanya nama, pasti diminta namanya siapa. Yang second, place of origin, tempat asalnya dari mana. The third, occupation, atau pekerjaannya apa. Next, ada address, alamatnya dari mana. Terus ada contact number, atau nomor kontak yang bisa dihubungi. Next, ada place or date of birth, tempat tanggal lahir. Biasanya yang ditanyakan seputar hal itu. Next, the function of form. There are four main function of the form. The first, to record a personal inquiry. Jadi jadi formulir itu bisa digunakan untuk merekam atau sebagai data seseorang yang dibutuhkan dari seseorang. Yang kedua, to apply for something. Untuk apply itu apa ya? Masukkan sesuatu, misalnya buat kerja, buat sekolah juga biasanya diminta mengisi satu formulir. The third, to make a booking or reservation. Jadi kalau kalian mau reservasi satu tempat atau mau pesan satu tempat atau pesan booking hotel, biasanya diminta mengisi satu form. The last is to ask people for their opinion. Is it called questionnaire? Jadi biasanya biasanya ketika kita mau tahu pendapat seseorang dalam hal ilmiah, biasanya kita membutuhkan kuesioner. Nah, kuesioner juga masuk ke dalam salah satu fungsi dari form atau salah satu jenis formulir. There are many kinds of form serving different function. Jadi ada beberapa jenis formulir yang biasanya kalian tahu. Yang pertama, purchase form, yaitu formulir penjualan. Biasanya kalau ketika kita menjual sesuatu, itu ada formnya, form tertulisnya biar jelas. Yang kedua ada order form, yaitu yang pertama purchase form itu penjualan, yang kedua kalau order itu pembelian, jadi formulir pembelian. Yang ketiga withdrawal slip. Withdrawal itu penarikan. Kalau misalnya kalian pernah ke bank, I'm sure pasti kalian dikasih namanya withdrawal. Withdrawal itu slip penarikan. Ketika kalian mau narik uang dari bank, biasanya dikasih withdrawal sama petugas banknya. Yang keempat adalah reservation form, yaitu form reservasi. Kalau kalian mau reservasi suatu tempat atau hotel, nah biasanya kalian dikasih form itu. Terakhir ada medical form atau formulir kesehatan.
Nah, next kita ke contohnya. Ini contoh purchase order atau formulir penjualan. Biasanya ada company itu nama perusahaannya apa, ada address, alamat perusahaannya itu apa, kontak number, kontak yang bisa dihubungi, date itu penting, kapan penjualannya, bill, nomor bill biasanya sudah rapi, nomor bill nomor berapa, terus ada phone atau fax yang bisa dihubungi kontaknya. Terus di bawahnya ada tabel, itu ada item description. Jadi barang apa aja nih yang dijual, jumlahnya berapa, terus berapa unit, totalnya berapa. Sampai bawah ada total harganya dan tanda tangan. Terus ada order form, jadi pembelian. Nah, ini contohnya wedding cake order form. Jadi biasanya sama di sini juga mengisi kayak tanggal, nama customer atau nama pelanggannya siapa, terus ada nomor telepon, kapan mau diantar kuenya segala macam. And then next, nah ini withdrawal slip itu slip penarikan. Biasanya kalau ke bank selalu ngisi ini. Yang pertama ada account number, disebut dengan nomor rekening kamu nomor berapa. Terus ada date, tanggal pengambilannya, nama jelas itu pasti harus diisi. And then ada signature atau tanda tangan. Terus ada amount itu jumlah uang yang akan kamu ambil. And then next ada room reservation. Ini salah satu contoh formulir kalau kamu mau when you want to reserve room in hotel biasanya. Name, nama kalian pasti dibutuhkan, ada address. Terus ada mungkin kalian datang dari when you come from one firm itu perusahaan, misalnya kan datang dari perusahaan mana, dari kantor mana. And then what do you want for your bed? Single, double, atau queen, atau studio, atau suite. And then the other address juga dibutuhkan. Terus konfirmasi oleh siapa, tanggal kedatangan, tanggal pulang, and etc. The last is medical form atau formulir kesehatan. Nah, biasanya kalian yang udah pernah ke rumah sakit atau pernah ke dokter spesialis pasti mengisi medical form atau formulir kesehatan. Ada name, ada address, ada age, ada date of birth, tempat tanggal lahir, ada blood type jika diketahui, terus ada gendernya, ada nama dokternya, next of kin itu orang yang bisa dipercaya atau yang mengantar siapa, dan seterusnya sampai bawah kayak penyakitnya apa, and the other. Nah, di formulir ini ada beberapa vocabulary yang mungkin you doesn't know about the vocabulary. Jadi kalian belum tahu nih tentang kosakatanya. The first ada forename. Forename itu adalah your first name, nama pertama kamu. Yang kedua ada last name atau surname. Itu nama family atau biasanya kalau di Indonesia nama terakhirnya siapa. Terus ada current address, where you live. Kalau current address itu di mana kamu tinggal sekarang. Terus juga ada previous address, alamat terakhir kamu tinggal. Ada occupation, the job you do, pekerjaan yang kamu lakukan sekarang apa, pekerjaan apa. Ada spouse name, kalau yang punya istri atau suami biasanya ditanyakan husband or wife's name. Ada NI number, your national insurance number. Terus juga ada home telephone atau contact number, nomor rumah biasanya kalau ada. Terus ada mobile number. Kalau mobile number itu lebih ke nomor HP, your personal number. And then ada alternative contact number, yaitu another number you can be contact on. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, bisa menghubungi alternatif kontak numbernya. And then ada marital status. Say if you married or not. Biasanya ditanya, udah menikah atau belum. Ada DBO, yaitu date of birth. Jadi tempat tanggal lahir biasanya dibutuhkan. Terus ada next of kin, your nearest or close relative. Jadi next of kin itu bisa saudara atau tetangga yang sangat dekat dengan kamu, jadi bisa dihubungin kalau ada apa-apa dengan formulir tersebut. And the title, biasanya kalau di luar negeri dibutuhkan title-nya itu Mr., Mrs., Miss, atau Sir. And then dependents, any family members who rely on you for help with money. Jadi dependents itu orang yang bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan keuangan kamu.
misalnya bisa orang tua atau mungkin paman kayak gitu. Terus ada gender ya male or female, kamu laki-laki atau perempuan. Next, nah setelah tadi belajar formulir, ini ada sedikit tambahan grammar. Biasanya di formulir usually you will be asked di formulir tersebut. Misalnya kayak tadi tentang purchase form atau order form. Misalnya mau pesan barangnya berapa nih? 1 atau 2. Nah, in English there are 2 noun disebut ya. Secara garis besar ya, material nominal. Di dalam nominal terdapat dua materi lagi, yaitu singular and plural noun. Nah, apa sih singular? Singular itu berasal dari kata single. Jadi satu, jadi kata bendanya hanya satu. Singular noun is a noun that refers to only one person, one thing, one place, or one idea. Jadi segala sesuatu yang hanya ada satu orang, satu benda, satu tempat, satu ide. Nah, pokoknya satu kata benda disebutnya singular noun. Contohnya ada girl, ada city, ada motorcycle, father, town, boat, policeman, ada river, ada doll, ada doctor, ada sea, ada bus, dan yang lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang hanya satu benda disebutnya singular noun. Nah, gimana kalau dengan plural noun? Plural noun itu kata benda yang lebih dari satu atau kata benda jamak. Nah, gimana caranya kita tahu itu plural noun? In English, you can add s in the last of the word. For example, book. Kalau book kan cuma satu. Mau jadi banyak bukunya, mau jadi plural noun, tinggal tambahin s. So jadi books. Bake jadi bakes, pillow jadi pillows, friend jadi friends. Nah, ini disebutnya regular plurals, yaitu kata benda yang tidak berubah, kata benda jamak yang tidak berubah. Jadi nggak berubah katanya. Jadi book jadi books, hanya menambah s saja. Nah, gimana kalau dengan irregular plurals, yaitu terjadi perubahan pada irregular itu tadi tidak beraturan. Contohnya, fish tetap jadi fish, tooth berubah kan jadi teeth. Nah, O-nya berubah jadi I. Jadi itu nggak beraturan. Ada yang berubah, ada yang enggak. Termasuk ya irregular plurals. Man jadi man, child jadi children, mouse jadi mice, foot jadi feet, dan goose jadi geese. Nah, read the following sentence and translate into Indonesia. Miss, nanti ketika kamu, when you watch this video, please translate this sentence. Translate langsung aja, nggak usah ditulis. The first, this house is so big but so dirty. Apa artinya tuh? The second ada, my sister wants to eat 2 apples. Number 3, the thieves are jailed in the different place. Apa tuh thieves? Pasti kosakata baru buat kalian. Number 4, my rabbits are very cute. Number 5, I plant many flowers in my garden. Nah, ini tugas untuk minggu kedua. Nah, tugasnya adalah, what is the correct plural of the word? Fill in the blank with appropriate answer. Jadi, tugasnya kalian harus mencari kata jamak yang benar. Pokoknya pasti ini kata jamak. Nah, terus masukin ke dalam soalnya. Nah, hanya seperti itu. Nah, itu tugas minggu kedua. Tugas terakhir, kita hanya ada 3 pertemuan di chapter ini. Please make a form from this topic. Jadi kalian harus membuat formulir. Nah, formulirnya ada 4 topik. Boleh order form yang tadi Miss contohin, ada withdrawal, ada reservation, ada medical. Jadi kalian tinggal cari formnya ini di Google boleh, terus diisi dengan data kalian, dengan nama kalian, alamat kalian, terus misalnya kalau withdrawal, mau berapa uang yang kalian ambil di bank itu. Kalau reservation, mau reservation di mana nih? Kalau medical, mau di rumah sakit mana misalnya medicalnya, atau dengan penyakit apa, is up to you. Okay, that is enough from me. I hope you can understand what I explained. Thanks for your attention. See you next time. Bye-bye.